Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Fisika Umum. Kali ini kita akan membahas mengenai impuls dan momentum. Nah, sebelumnya kita harus mendefinisikan dulu ya, apa yang dinamakan dengan sistem. Misalkan saya beri sebuah ilustrasi, ada nona jeruk yang sedang naik di atas sebuah gerobak. Kemudian gerobak itu dia ditarik oleh si tuan apel gitu misalkan ya. Nah, si apel ini dia memberikan gaya tarik gitu ya, pada tali gini yang menghubungkan antara dia dengan gerobak. Kemudian berdasarkan materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa yang namanya gaya selalu berpasangan, artinya ada aksi dan reaksi. Jadi kalau di sini ada gaya aksi, maka di sini ada gaya reaksi ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah gerobak ini akan berjalan ketika dia ditarik oleh si apel? Nah, bagaimana jawabannya? Sedangkan gini, ini kan ada dua gaya nih. Ini ada dua gaya, kemudian mereka besarnya sama dan arahnya berlawanan. Pertanyaannya adalah, apakah gaya aksi reaksi ini saling menghilangkan? Jika gaya aksi reaksi ini saling menghilangkan, maka seharusnya resultan gayanya adalah nol. Jika resultan gayanya adalah nol, maka harusnya bendanya nggak bergerak dong, walaupun gerobaknya ditarik. Nah, jadi gimana nih untuk menjawab persoalan ini? Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita definisikan dulu nih, apa yang dinamakan dengan sistem, ya. Nah, sistem adalah segala sesuatu yang kita tinjau. Nah, jadi segala sesuatu yang di luar dari yang kita tinjau itu tidak termasuk dalam sistem. Itu masuknya adalah lingkungan, gitu ya. Jadi segala sesuatu di luar sistem itu adalah lingkungan. Nah, kalau kita lihat, ya, nah sistemnya itu adalah eh, antara apel dengan jeruk. Ya, jadi pada sistem ini itu ada gaya aksi reaksi yang berada pada satu sistem dan mereka saling menghilangkan. Nah, jadi gimana dong? Kalau saling menghilangkan, ya berarti gayanya resultannya adalah nol. Maka sistem ini tidak akan mengalami percepatan atau tidak akan bergerak gitu. Nah, gimana dong supaya sistem ini bisa bergerak dengan ditarik begini? Nah, berarti harus ada gaya luar. Ya, gaya luar ini apa? Gaya luar ini adalah gaya gesek yang dialami oleh kaki apel ketika dia melangkah di lantai. Bayangkan ketika si lantainya licin, apa yang terjadi? Mereka nggak akan maju. Si apel akan jalan di tempat. Kenapa begitu? Karena tidak ada gaya luar. Ada nggak gaya? Ada. Apel menarik jeruk. Jeruk juga menarik apel. Nah, ini adalah gaya aksi reaksi. Gaya aksi reaksi di dalam sebuah sistem itu saling menghilangkan. Ya, jadi bagaimana supaya apel ini bisa menarik si jeruknya? Harus ada gaya luar di sininya. Ya, di sini ada gaya luarnya berupa gaya gesek. Kalau di sini tidak ada gaya gesek atau tidak ada gaya luar, maka sistem ini tidak akan mengalami percepatan. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Yang pertama harus kita tinjau adalah sistemnya dulu. Sistemnya apa gitu. Nah, seperti gini. Kalau misalkan kamu bisa nggak menarik diri kamu sendiri ke atas gitu. Terbang ke atas itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena kamu dan diri kamu adalah satu sistem gitu. Atau contohnya gampangnya begini ya. Bayangkan ketika kamu ada di sebuah mobil gitu, kamu sedang nyetir mobil, kemudian di luar sedang hujan, kemudian tiba-tiba eh, mobilnya mogok. Nah, kan mobil mogok tuh ya, harus didorong tuh si mobil itu supaya dia bisa jalan lagi. Nah, tapi hujan nih di luar. Kamu punya ide untuk gimana caranya supaya kamu bisa mendorong mobil tapi nggak keluar dari mobil. Jadi kamu dorong dari dalam mobil gitu. Pertanyaannya, apakah mobilnya akan bergerak? Nah, tentu saja jawabannya adalah enggak. Ya, mobilnya tidak akan bergerak. Kenapa? Padahal ada gaya nggak ada. Kamu mendorong mobil kan dari dalam. Nah, tapi gaya ini bukan gaya luar. Ya, kenapa? Kenapa bukan gaya luar? Karena sistemnya adalah kamu dan mobilnya. Nah, kamu memberi gaya pada mobil itu adalah gaya internal. Gaya internal itu gaya dari dalam sistem gitu. Jadi, kamu harus keluar dari mobil untuk memberikan gaya pada mobil. Nah,
tetap saja yang gaya yang kamu berikan itu gaya internal. Nah, gaya eksternalnya apa? Yaitu ketika kamu menginjak tanah. Ketika kamu menginjak tanah, maka ada gaya gesek antara tanah dengan kaki kamu. Nah, itulah gaya eksternal, gaya luar yang bisa mengakibatkan perubahan percepatan pada sistem. Gitu ya. Jadi definisikan dulu sistemnya apa dulu. Nah, dari situ baru kita akan mengalami kejelasan. Nah, sekarang kalau ditanya nih, untuk setiap kasus ini, benda mana yang tertarik lebih jauh? Ya, kita lihat satu-satu. Ini gaya aksi reaksi juga kan? Sama dengan yang dibahas di materi sebelumnya ya. Gaya aksi reaksi itu ketika ada sebuah gaya yang bekerja pada benda lain, maka benda lain juga, benda yang lain itu akan mengerjakan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, sekarang gini, ini adalah gaya, misalkan gaya tarik-menarik gravitasi gitu ya, antara dua benda, benda A dan benda B untuk setiap kasus nih. Pertanyaannya adalah, apakah untuk setiap kasus ini, benda mana yang akan tertarik lebih jauh? Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah gayanya yang bekerja pada benda A sama dengan gaya yang bekerja pada benda B? Jawabannya adalah sama. Kenapa sama? Karena ini adalah gaya aksi reaksi. Ingat, gaya aksi reaksi itu besarnya sama, arahnya aja yang berlawanan. Nah, jadi gayanya ini semua sama. Nah, kalau gayanya semua sama, apakah perpindahan dari semua benda ini bakal sama? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena masanya beda. Kita lihat contoh yang A ya. Nah, ini ada dua benda, benda A dan benda B. Nah, mereka tarik-menarik dengan gaya yang besarnya sama. Kenapa besarnya sama? Karena ini adalah gaya aksi reaksi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah A dan B bergerak dengan sama gitu gerakannya? Nah, jawabannya enggak. Jawabannya adalah B pasti bergeraknya lebih jauh. Kenapa? Karena dia masanya lebih kecil. Kalau masanya lebih kecil, berarti ini berlaku hukum Newton 2 kan? Ya, ketika masanya lebih kecil, maka percepatan yang dialaminya akan lebih besar, walaupun gayanya sama. Jadi untuk kasus yang A, yang ini ya, maka yang B akan bergerak lebih jauh. Nah, kasus yang B juga sama, yang B akan bergerak lebih jauh. Nah, kasus yang C, karena ukuran kedua benda ini sama, maka mereka akan bergerak sama. Ya, gerakannya sama, mereka akan bertemu di tengah-tengah. Nah, yang D, maka yang lebih kecil ini yang akan bergerak lebih jauh. Karena dia masanya lebih kecil, walaupun gayanya ini sama. Dan yang E juga jelas, yang A ini akan bergerak lebih jauh. Jadi semakin kecil sebuah benda, maka gerakannya semakin jauh. Ini kasusnya sama ketika kamu menjatuhkan misalkan pulpen. Kenapa pulpen itu jatuh? Karena dia ditarik oleh gravitasi bumi. Ingat, gaya itu tidak pernah sendirian, nggak kayak kamu, selalu sendirian. Maka ketika pulpen ditarik oleh gravitasi bumi, maka pulpen itu pun, ballpoint itu pun akan menarik bumi ke atas. Pertanyaannya adalah, kenapa ballpoint yang turun ke bawah, bukan buminya yang naik ke atas? Karena massa ballpoint itu jauh lebih kecil daripada massa buminya gitu. Contohnya ya, misalkan kamu pernah mungkin melihat meriam, ya. Nah, di sini ada gaya aksi reaksi nih antara meriam dengan peluru. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa? Ini kan dua-duanya pasti bergerak. Ketika dia ditembakkan pelurunya bergerak ke depan dan meriamnya itu bergerak ke belakang. Pertanyaannya adalah, kenapa peluru yang bergerak lebih jauh ke depan? Kenapa bukan meriam yang bergerak dengan cepat ke belakang? Jawabannya adalah karena masanya. Ya, jadi pada peluru, nah, yang perlu diperhatikan ini, gaya pada peluru dan gaya pada meriam itu sama, ya. Karena ini aksi reaksi, maka besarnya itu sama, ya. Nah, jadi F-nya itu sama. Bedanya adalah pada peluru masanya kecil, sehingga dia mengalami percepatan yang besar. Sedangkan pada meriam masanya besar, sehingga dia bergerak sedikit aja ke belakang gitu. Percepatannya kecil. Sama ketika orang menembakkan senapan, maka si bahunya itu akan terkejut ke belakang gitu kan ya, akan terdorong ke belakang. Sedangkan pelurunya jauh melaju ke depan. Kenapa bukan bahunya yang jauh melaju ke belakang? Ya kan, karena massa peluru itu lebih kecil daripada massa orangnya gitu. Maka orangnya terdorong sedikit aja ke belakang, sedangkan pelurunya terdorongnya jauh ke depan. Sama dengan kasus yang tadi ya, ini sudah diceritakan ketika ada sebuah apel gitu, dia jatuh ke bumi. Kenapa dia jatuh ke bumi? Karena dia ditarik oleh gravitasi bumi. Sebaliknya, bumi juga ditarik oleh apel. Ya, jadi apel ditarik oleh bumi, bumi juga ditarik oleh apel. Bedanya adalah massa apel jauh lebih kecil daripada massa bumi. Maka yang kelihatan lebih banyak bergerak adalah apel gitu, karena dia massanya jauh lebih kecil.
Nah, bumi juga mengalami percepatan sebetulnya karena massa bumi sangat besar, jadi percepatannya itu hampir mendekati nol, gitu ya. Nah, itu adalah mengenai hukum 3 Newton. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai momentum. Momentum itu adalah sebuah besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak, ya. Nah, benda yang bergerak artinya apa? Benda yang bergerak artinya dia memiliki kecepatan, gitu ya. Momentum itu adalah ukuran inersia dari sebuah gerakan. Artinya apa? Inersia kan kemalasan. Kemalasan untuk berubah. Jadi, momentum itu menunjukkan kemalasan sebuah benda untuk merubah keadaan geraknya. Ya, jadi ketika dia bergerak, itu susah untuk semakin besar momentum sebuah benda, semakin susah untuk dihentikan geraknya gitu. Nah, jadi momentum itu adalah massa dikali dengan kecepatan. Semakin besar massa sebuah benda, maka semakin besar juga momentumnya. Semakin besar kecepatan sebuah benda, maka semakin besar juga momentumnya. Gitu ya. Nah, coba lihat nih contoh. Misal ada sebuah bola. Bola bermassa 500 gram, kemudian dia memiliki kecepatan 5 meter per sekon, tentukan momentum dari bola. Ya, ini gampang ya. Momentum itu tergantung pada massa dikali dengan kecepatannya. Massanya adalah 500 gram, kita rubah ke kilogram menjadi 0,5 kilogram, sedangkan kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Sehingga kita dapat momentumnya adalah 0,5 dikali 5, sehingga dapat 2,5 kilogram meter per sekon. Itu adalah momentum dari benda. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai impuls. Nah, sekarang gini. Untuk merubah keadaan gerak sebuah benda, maka kita harus memberikan gaya ya tadi ya, sudah dijelaskan di awal. Gaya eksternal. Ya, harus kita berikan gaya eksternal supaya benda itu berubah kecepatannya atau berubah keadaan geraknya gitu. Misalkan yang tadinya diam itu dia jadinya bergerak. Nah, semakin besar gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka semakin besar perubahan kecepatannya. Tadi sudah dibahas bahwa yang namanya momentum itu bergantung pada massa dan kecepatan. Artinya, jika kecepatannya juga semakin berubah semakin besar, maka momentumnya juga semakin besar, gitu ya. Itu satu. Nah, semakin lama suatu gaya bekerja pada sebuah benda, maka perubahan momentumnya juga semakin besar, gitu. Nah, sekarang ada yang namanya impuls. Impuls itu adalah hasil perkalian antara gaya dan selang waktu. Ya, jadi impuls itu persamaannya adalah gaya kali selang waktu, F kali delta T. Jadi kalau kita mendorong sebuah mobil nih, semakin besar gaya dorong kita, maka kecepatan mobilnya akan juga semakin besar. Nah, semakin lama kita mendorong mobilnya, maka perubahan kecepatannya pada mobil juga semakin besar. Nah, artinya apa? Artinya gaya dan selang waktu ini mempengaruhi perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan otomatis karena momentum itu adalah massa dikali kecepatan, maka otomatis momentum benda juga berubah. Jadi yang namanya impuls itu sama dengan perubahan momentum, ya. Jadi besarnya impuls yaitu besarnya gaya dan selang waktu yang kita berikan itu akan mengubah momentum dari sebuah benda, ya. Jadi impuls itu semakin besar impuls yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar juga perubahan momentumnya. Nah, jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. I sama dengan delta P. Delta P itu artinya kan perubahan. Artinya momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Impuls sendiri tadi persamaannya adalah gaya kali selang waktu, F kali delta T. Sedangkan momentum adalah M kali V. Jadi kalau momentum akhir dikurangi momentum awal, berarti MV akhir dikurangi MV awal gitu ya. Atau kalau misalkan 1 dan 2, berarti MV2 dikurangi MV1. Nah, mari kita bahas sebuah contoh nih. Misal, ada sebuah bola bermassa 2 kg, dia memiliki kelajuan 4 meter per sekon. Nah, berarti kita bisa tahu nih momentumnya berapa. 2 kali 4, 8 ya. Nah, kemudian dia diberi gaya 12 Newton selama 0,5 second. Berarti kita bisa hitung impulsnya nih. Impuls kan gaya kali selang waktu. Jadi gayanya 12, impulsnya 0,5. Jadi tinggal dikali aja 12 kali 0,5 kan 6 ya. Jadi impulsnya adalah 6. Satuan dari impuls itu
satuan dari gaya kan Newton, satuan dari waktu second, jadi Newton second. Jadi impulsnya adalah 12 kali 0,5 yaitu 6 Newton second. Nah, searah dengan gerak benda, artinya dia mempercepat bendanya ya. Kalau searah dengan gerak benda, ada benda sedang bergerak, kita beri dorongan searah dengan gerak, berarti gerak benda semakin cepat dong. Ya, logikanya kalau awalnya kecepatannya adalah 4, nanti hasil akhirnya pasti lebih dari 4. Nah, pertanyaannya tentukan hasil akhir atau kecepatan akhir dari benda. Nah, seperti yang sudah kita bahas, bahwa yang namanya impuls itu adalah sama dengan perubahan momentum. Ya, artinya sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, impuls sendiri kita bisa hitung sebagai gaya dikali dengan selang waktu. Ya, F kali delta T. Berarti sama dengan mv2 dikurangi mv1. Nah, tinggal kita masukin angkanya, gayanya 12, selang waktunya 0,5, sedangkan momentum awal ya, sorry. Momentum awal masanya 2, kecepatannya 4, jadi 2 kali 4 gitu. Nah, kemudian di sini ada masa 2, kita masukkan, sehingga kita dapat 6 sama dengan 2V2 min 8. Kalau kita pindah ruaskan yang min 8 ke kiri, jadi plus 8, ditambah dengan 6, jadinya 14. 14 sama dengan 2V2, sehingga kita dapat hasil akhirnya V2 itu adalah 14 dibagi 2, yaitu 7 meter per sekon. Jadi, benda yang tadinya kecepatannya adalah 4 meter per sekon, masanya 2 kilo, ketika dia didorong oleh sebuah gaya sebesar 12 Newton selama 0,5 second, maka kecepatannya itu berubah menjadi 7 meter per second. Gitu ya. Nah, aplikasinya adalah seperti ini. Kenapa ketika kita menabrak sesuatu yang lembut, itu terasa, atau bukan lembut, apa ya, sesuatu yang elastis, sesuatu yang kenyal gitu. Itu tidak terasa terlalu menyakitkan dibandingkan dengan ketika kita menabrak sesuatu yang keras. Kenapa seperti itu? Dari tinjauan impuls dan momentum. Nah, ini ada sebuah contoh nih. Ada sebuah mobil ya. Dia bisa menabrak tumpukan jerami, juga dia bisa menabrak tembok. Nah, kerusakan yang dialami oleh mobil mana yang lebih besar? Ketika dia jerami atau ketika dia menghadapi tembok? Nah, sudah jelas dengan logika saja kita bisa menjawab bahwa ketika dia menubruk tembok, maka kerusakannya akan jadi lebih besar kan ya? Nah, pertanyaannya begini, kenapa? Kenapa begitu? Kalau ditinjau dari hubungan impuls dan momentum. Uh, impulsnya sama nggak? Jawabannya adalah impulsnya sama. Dia menabrak jerami, dia menabrak tembok, impulsnya sama. Kenapa? Karena impuls tadi apa? Impuls itu adalah perubahan momentum. Artinya momentum, selisih momentum kan? Momentum akhir dikurangi momentum awal. Kecepatan kedua kejadian ini kan sama ya. Kan kejadian ini kejadian yang sama. Beda skenario aja, yang satu nubruk jerami, yang satu nubruk tembok. Kecepatan awalnya sama. Kecepatan akhirnya sama, sama-sama diam. Akhirnya ini diam ketika menubruk tembok, ketika menubruk jerami juga diam. Artinya, kecepatan awal dan kecepatan akhir itu sama. Artinya, momentum awal dan momentum akhir sama, dan perubahan momentum itu sama gitu ya, dan perubahan momentum itu adalah impuls, maka impuls yang bekerja pada kedua skenario ini adalah sama aja sebetulnya. Nah, tapi kenapa ketika menubruk tembok lebih rusak mobilnya? Nah, jawabannya begini. Impuls itu kan dihitung F kali delta T. Ya, gaya F kali waktu, time. Nah, ketika dia menubruk jerami, nah tubrukannya itu transfer energinya lama. Karena jeraminya kan sifatnya dia tidak keras kan. Ketika dia menubruk sesuatu yang keras, maka transfer energinya langsung semua diberikan langsung. Nah, jadi selang waktunya sangat kecil ketika dia menubruk sesuatu yang keras. Tapi ketika dia menubruk sesuatu yang tidak keras, maka gaya yang dimiliki oleh dia itu diberikan energi yang dimiliki oleh mobil ini diberikan pada jerami ini sedikit demi sedikit gitu. Artinya selang waktunya sangat besar. Karena selang waktunya sangat besar, maka secara matematis gayanya lebih kecil gitu dibandingkan dengan yang selang waktunya kecil, maka gayanya semakin besar. Kenapa? Karena nilai totalnya kan harus sama. Kenapa? Karena tadi impulsnya sama, karena perubahan momentumnya sama dari bergerak menjadi diam, sama. Nah, artinya impulsnya sama. Nah, untuk impuls yang sama, ketika selang waktu dia lebih besar, maka gaya yang dialami dia lebih kecil. Nah, ketika gaya yang dialami dia
atau selang waktu yang dialami dia kecil ketika dia menubruk, maka gayanya besar. Kenapa? Karena energinya langsung ditransfer semua gitu. Nah, bayangkan kamu adalah seorang petinju ya. Kemudian kamu ditinju tuh mukanya. Mana yang lebih sakit? Kamu mundur sesuai dengan gerakan arah tinjuan atau kamu malah maju? Dan tentu saja ketika kamu maju, ketika dipukul ya jadi lebih sakit. Kenapa? Karena selang waktunya itu jadi lebih kecil. Selang waktu kontaknya ya antara selang waktu transfer energinya ketika ini si orang ini dipukul. Karena dia dipukul, kepalanya maju. Ya selang waktunya jadi sebentar. Truk gitu langsung gayanya diberikan semua. Jadi energinya diberikan semua dalam sebuah gaya yang besar. Gitu. Makanya jadi terasa lebih sakit. Tapi ketika dia dipukul sedangkan dia mundur, nah selang waktu kontaknya, selang waktu transfer energinya jadi lebih lama karena ketika dia dipukul, dia si petinju ini mundur ke belakang. Nah, jadi kontaknya jadi lama sehingga gaya yang dialaminya jadi relatif lebih kecil. Nah, prinsip ini juga yang dilakukan oleh seorang karateka ketika dia memukul apa seperti apa tuh kayu gitu ya atau balok. Nah, dia memberikan impuls pada balok tersebut gitu dengan cara waktu yang sangat sedikit. Dengan cara waktu yang sangat sedikit, akhirnya dia menimbulkan gaya yang besar gitu. Maka dia harus harus sesedikit mungkin waktunya gitu ketika dia memukul itu supaya impactnya itu lebih besar gitu atau gayanya itu jadi lebih besar. Nah, sekarang kita bahas mengenai hukum kekekalan momentum. Sekarang gini, untuk mengubah momentum suatu benda, kita harus memberikan impuls ya pada benda tersebut. Nah, berdasarkan tadi yang sudah dibahas di awal bahwa gaya yang merubah kecepatan benda atau gaya yang merubah momentum benda itu hanya gaya eksternal saja, ya. Jadi hanya impuls eksternal gitu yang mengubah momentum dari sistem, ya. Nah, sekarang gini, ketika ada meriam nih, diam nih, ketika dia menembakkan peluru, kenapa dia bergerak ke bawah? Nah, sekarang gini, pada kejadian ini ada gaya nggak? Ada. Gaya antar siapa? Antara peluru dengan meriam. Pertanyaannya, gaya tersebut gaya internal atau gaya eksternal? Tergantung. Sistemnya apa dulu? Makanya dari awal kita harus mendefinisikan sistem. Nah, jadi kalau sistemnya adalah meriam dan bola, maka gaya antara meriam dan bola ini masuknya gaya internal. Ya, gaya internal. Karena antara meriam dengan bola, sedangkan sistemnya ya meriam dengan bola itu, gitu. Jadi antar anggota sistem kan berarti itu adalah gaya internal. Nah, impuls yang bekerja pada meriam dan peluru itu adalah sama ya. Nah, tidak ada impuls eksternal yang bekerja pada sistem. Ya, kan tadi udah dibahas karena sistemnya adalah peluru dan meriam. Sedangkan gaya yang ada di situ hanya antara peluru dan meriam aja. Berarti gaya antara keduanya itu adalah gaya internal. Nah, tidak ada impuls eksternal yang bekerja pada sistem. Nah, sebelum ditembakkan, sistem berada dalam keadaan diam. Ya, kan sebelum meriamnya ditembakkan ini dua-duanya diam, baik pelurunya baik meriamnya. Artinya apa? Artinya momentumnya nol. Ya, artinya momentumnya nol. Nah, ketika dia ditembakkan ke depan, si peluru akan mengalami momentum yang nilainya positif. Nah, sedangkan sistemnya kan peluru dan meriam nih. Pelurunya mengalami momentum yang positif. Artinya, meriamnya harus memiliki momentum yang negatif. Kenapa? Supaya tetap nol. Kan awalnya nol. Dan tidak ada gaya eksternal. Artinya, harusnya tidak berubah nih momentum sistem. Ya, artinya kalau bolanya bernilai positif, momentum ke depan, maka meriamnya harus bernilai negatif, maka dia harus bergerak ke belakang gitu. Kalau dua-duanya ke depan, ya jadi tidak sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas di awal, bahwa gaya yang menyebabkan perubahan momentum itu hanya gaya-gaya eksternal saja gitu ya. Jadi kenapa meriamnya bergerak ke bawah, ke belakang? Karena bolanya bergerak ke depan, sedangkan momentumnya harus tetap nol, sehingga yang satu positif berarti yang satu harus negatif. Gitu. Nah, itu disebut dengan hukum kekekalan momentum. Jika
tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem, maka momentum sistem itu adalah kekal gitu. Artinya apa? Artinya momentum sebelum tumbukan itu harus sama dengan momentum setelah tumbukan. Syaratnya adalah tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Nah, sekarang kita bahas lagi yang tadi ya. Sekarang gini, kalau sistemnya adalah hanya bola saja, misal kita perbesar gambarnya. Nah, misalnya ini, kalau sistemnya itu kita tinjau ya kan tergantung kita, yang menentukan sistem itu kita gitu. Kalau kita tentukan sistemnya hanya bola saja, ada perubahan momentum nggak nih? Ada. Kenapa? Karena bolanya tadinya diam jadi bergerak gitu. Tadinya nol jadi tidak nol. Tadinya nol jadi positif gitu. Nah, berarti ada gaya nggak? Ada gaya. Gaya dari siapa? Dari Meriam. Gaya internal atau gaya eksternal? Gaya eksternal. Kenapa? Karena sistemnya hanya bola saja. Berarti gaya dari meriam itu adalah gaya eksternal. Jadi bisa kelihatan kan kejadian yang sama bisa kita tinjau secara berbeda. Kalau kita anggap sistemnya adalah meriam, meriam dan bola, maka ini bukan gaya eksternal, ini adalah gaya internal. Maka momentum sistem adalah kekal. Jika kita tinjau eh, jika kita tinjau sistemnya hanya bolanya saja, maka gaya yang dari meriam ini adalah gaya eksternal. Berarti momentum bola berubah gitu. Jadi di situ kita bisa dapat kesimpulan momentum bola itu hanya berubah ketika ada gaya eksternal. Kalau tidak ada gaya eksternal gimana? Kalau tidak ada gaya eksternal maka momentum benda itu akan tetap. Nah, momentum sebelum tumbukannya bakal sama dengan momentum setelah tumbukan. P sama dengan P aksen. Ini disebut dengan hukum kekekalan momentum. Gitu ya. Nah, pada peristiwa tumbukan, besarnya momentum itu adalah kekal selama tidak ada gaya luar ya, gaya eksternal. Nah, momentum total sistem itu tidak berubah baik sebelum, saat tumbukan, dan sesudah tumbukan. Karena gaya yang bekerja saat tumbukan adalah gaya internal. Gitu ya. Ini pada peristiwa tumbukan, maka momentum sistem adalah kekal. Nah, misalkan begini, ini ada dua benda nih. Misalkan kita ambil ke arah kanan itu momentum positif, sedangkan ke arah kiri itu adalah momentum negatif. Ini momentum positif, ini momentum negatif. Kalau dijumlah adalah nol. Ketika mereka tabrakan, kemudian mereka diam. Yang momentumnya juga adalah nol. Nah, artinya apa? Artinya di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Gitu ya. Berlaku hukum kekekalan momentum. Tadinya nol, maka gaya akhirnya nol. Nah, berarti gaya antara kedua ini, ada nggak gaya? Ada, tapi gaya antara keduanya itu adalah gaya internal. Buktinya apa? Buktinya adalah momentum sistem tidak berubah. Tadinya nol, kan min sama plus. Ketika dijumlah ya nol, akhirnya juga nol. Nah, buktinya momentum sistem tidak berubah. Artinya gaya antara A dan B itu adalah gaya internal. Kenapa? Karena sistemnya adalah dua-duanya, A dan B.